Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini meliputi beberapa buah toples yang memiliki ukuran yang sama. Di sini kami menggunakan 4 buah toples. Kemudian 3 buah gelas plastik atau beberapa secukupnya. Kemudian gelas ukur sebanyak 3 buah atau boleh 1 buah juga cukup. Kemudian sediakan mistar atau penggaris untuk mengukur panjang batang dan juga akarnya, pulpen, dan alat tulis lainnya, dan juga gunting. Kemudian bahannya meliputi kapas, biji kacang hijau, beberapa pisang matang, kemudian air mineral atau H2O sebagai pelarutnya. Langkah kerja yang harus dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian biji kacang hijau dibuka kemasannya. Setelah itu kita letakkan atau kita simpan dalam gelas ukur sebanyak yang diperlukan dan dibutuhkan, secukupnya saja. Di sini kita menyimpannya pada beberapa gelas ukur untuk mengetahui perbandingannya. Kemudian kita tuangkan air mineral ke dalam gelas ukur yang berisi biji kacang hijau yang telah dimasukkan tadi, sekitar 100 ml air. Begitupun pada gelas selanjutnya, sebanyak 100 ml air pada biji kacang hijau. Kemudian kita potong gelas plastik tersebut setinggi 6 cm pada 4 buah gelas plastik yang telah tersedia. Kita gunakan mistar untuk mengukurnya setinggi 6 cm. Kemudian kita gunting yang sudah dikasih ciri. Usahakan sama ukurannya. Begitupun berlaku pada gelas selanjutnya. Potong dengan rapi. Selanjutnya kapas. Kita rendam dalam air sekitar 100 ml air. Kita ukur menggunakan gelas ukur. Kemudian kita tuangkan pada gelas plastik yang sudah dipotong tadi setinggi 6 cm. Kapas ditimbang seberat 10 gram, tapi karena terbatasnya fasilitas sehingga kami menggunakan kapas secukupnya saja. Kemudian kita rendam kapas pada gelas berikutnya sama seperti perlakuan pertama. Kita buat kapas rendaman pada beberapa gelas sebanyak 4 gelas.
Selanjutnya, kita letakkan biji kacang hijau masing-masing sebanyak 10 butir pada gelas plastik yang sudah disediakan. Kita letakkan pelan-pelan. Diusahakan jaraknya tidak terlalu dekat untuk memudahkan proses pertumbuhan kecambah. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sama seperti gelas berikutnya. Kita isi sebanyak 10 butir. Pada langkah ini kita lakukan beberapa perlakuan yang berbeda pada setiap toples masing-masing. Selanjutnya, kita buka tutup toples pada toples pertama dengan memasukkan satu buah gelas plastik yang berisi 10 biji kacang hijau dengan menambahkan satu buah pisang yang sudah matang. Kemudian kita tutup rapat agar tidak ada gas yang keluar dari toples tersebut, sehingga proses gas etilen dapat terlaksana dengan baik atau dapat terjadi dengan baik. Kemudian pada gelas kedua kita masukkan gelas plastik tersebut yang berisi biji kacang hijau. Kemudian kita tambahkan beberapa pisang. Itu di sini kami menggunakan 3 buah pisang yang sudah matang. Seperti ini. Kita tutup rapat. Kemudian pada toples ketiga, kita letakkan gelas ketiga sebagai perlakuan ketiga dengan menambahkan 2 buah pisang yang sudah matang. Seperti ini. Kemudian kita tutup kembali dengan rapat. Selanjutnya, pada toples keempat, kita masukkan gelas terakhir yang berisi biji kacang hijau, tetapi tanpa menggunakan pisang. Sebagai perlakuan terakhir, kemudian kita beri tabel pada setiap toples tersebut untuk membedakan antara toples yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita beri nama
Untuk toples pertama yaitu perlakuan pertama, toples kedua dengan nama perlakuan kedua, toples ketiga perlakuan ketiga, dan toples keempat adalah perlakuan keempat, di mana toples pertama yaitu menggunakan 1 buah pisang, toples kedua menggunakan 3 buah pisang, dan toples ketiga menggunakan 2 buah pisang, dan pada keempat tanpa menggunakan pisang sebagai perlakuan terakhir. Kemudian kita rapihkan kembali alat dan bahan. Kemudian kita simpan pada tempatnya masing-masing. Dan tidak lupa untuk membersihkannya terlebih dahulu. Jika sudah dibersihkan, kemudian kita jemur atau kita simpan di bawah cahaya matahari untuk dilakukan sterilisasi pemanasan kering supaya dapat mengurangi mikroba di dalamnya. Landasan teori. Halo Sobat Biologi, demikianlah hasil pengamatan dan pengukuran pada perkecambahan. Lalu, bagaimana saja pengaruh gas etilon ini terhadap perkecambahan dan bagaimana pengaruh juga pada perbedaan perlakuan yang diberikan, yaitu pada toples 1, toples 2, toples 3, dan toples keempat. Sebelum itu, mari kita bahas tentang gas etilon dan perkecambahan. Menurut Ningrum 2013 mengemukakan bahwa etilon merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon yang mana biasanya diproduksi oleh tumbuhan berwujud gas pada jumlah tertentu. Dengan adanya faktor cekaman lingkungan meliputi kekeringan, kebanjiran, infeksi, dan tekanan mekanis dapat memicu tanaman tersebut memproduksi hormon etilon secara berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Menurut Saker di dalam Saputra 2004 menyatakan bahwa gas etilon C2H4 ini merupakan suatu jenis bahan yang digunakan sebagai pemicu proses pematangan, di mana jumlah dan waktu yang tepat saat pemberiannya, dan sangat khas untuk setiap jenis buah. Gas etilon ini merupakan hormon yang diproduksi dari metabolisme sel tanaman. Menurut Pitriato 2012 menyatakan bahwa fungsi gas etilon ini pada fisiologi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mendukung respirasi klimakterik pada tanaman dan pematangan buah. Kedua, dapat mendukung epinesti. Ketiga, dapat menghambat pemanjangan batang dan akar pada sebagian besar tanaman. Keempat, dapat menstimulasi perkecambahan. Kelima, dapat mendukung terbentuknya bulu-bulu akar. Keenam, dapat menghambat proses transportasi auksin pada basi petal dan lateral. Ketujuh, secara mekanisme adanya timbal balik dengan adanya auksin, sehingga konsentrasi auksin yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya gas etilon. Proses perkecambahan menurut Agustrina menyatakan bahwa proses perkecambahan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam medium pertumbuhan, yang mana air ini nanti akan diabsorpsi oleh tanaman tersebut sebagai pemacu enzim-enzim metabolisme perkecambahan. Setelah kita menunggu kurang lebih 4-5 hari proses pertumbuhan kecambah,
pada masing-masing toples dengan perlakuan yang berbeda. Kemudian kita lakukan pengamatan pada biji kecambah tersebut dari segi kualitatifnya, yaitu panjang batang dan juga panjang akar. Setelah kita mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, kita catat dan salin pada kertas tabel pengamatan yang sudah kita sediakan. Untuk proses pengukuran, yaitu pada perlakuan 1, yaitu gelas 1, kita buka tutup toples yang sudah kita simpan beberapa hari. Kemudian kita keluarkan 1 buah pisang dan juga 1 gelas kecil yang berisi beberapa biji kacang hijau yang sudah menjadi kecambah. Kita letakkan pada kertas origami agar terlihat jelas panjang dan juga diameternya. Kita simpan satu-satu dengan jarak tidak terlalu dekat pada kertas origami tersebut satu sama lainnya. Lalu kita lakukan pengamatan dengan menghitung panjang batang dan juga panjang akar menggunakan mistar atau penggaris. Lalu kita lakukan perlakuan sama, yaitu pada toples kedua kita buka tutup toplesnya, kemudian kita keluarkan 3 buah pisang dan juga 1 buah gelas kecil yang berisi beberapa kecambah yang sudah mulai tumbuh. Kemudian kita keluarkan satu persatu kecambah tersebut. Kita simpan pada kertas origami yang sudah disediakan. Kita amati perbedaan panjang dan juga akar masing-masing pada perlakuan kedua atau gelas kedua ataupun toples kedua.
Selanjutnya, pada perlakuan ketiga atau pada toples ketiga, sama, kita buka tutup toplesnya. Kemudian, kita keluarkan 2 buah pisang yang sudah matang. Kemudian kita keluarkan gelas yang berisi kacang hijau yang sudah tumbuh menjadi kecambah. Kemudian kita keluarkan satu persatu kecambah tersebut. Kita simpan pada kertas origami agar terlihat jelas panjang batang dan juga panjang akarnya. Apabila sudah disimpan, kita hitung dengan menggunakan penggaris atau mistar panjang batang tersebut dan juga akarnya, dengan menulis hasil pengamatan tersebut pada kertas. Lalu kita lakukan pengamatan dengan menghitung panjang batang dan juga panjang akar menggunakan mistar atau penggaris. Pada perlakuan keempat, kita buka tutup toplesnya. Kemudian kita keluarkan kecambah tersebut dari dalam toples. Apabila sudah, kita keluarkan satu persatu kecambah tersebut
dengan menyimpannya di atas kertas atau kertas origami agar terlihat jelas panjang batang dan juga panjang akarnya. Apabila sudah dikeluarkan semuanya, kita hitung panjang batang tersebut menggunakan mistar, begitupun akarnya, lalu kita tulis dalam catatan hasil pengamatan tersebut. Ini adalah gambar dari tanaman biji kacang hijau, meliputi perlakuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada perlakuan pertama, dengan satu pisang, terlihat panjang batang dan akar yang sedikit pendek. Kemudian pada perlakuan kedua, dengan 3 buah pisang, terlihat panjang batang dan akarnya lebih pendek dibandingkan dengan perlakuan 1, ketiga, dan keempat, paling pendek. Kemudian pada perlakuan ketiga, dengan 2 buah pisang, menunjukkan batang dan akarnya panjangnya sedikit pendek dibandingkan dengan perlakuan 1 dan lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan 2. Kemudian pada perlakuan keempat, tanpa pisang, terlihat panjang batang dan panjang akarnya sangat panjang dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Perbedaan morfologi pada tanaman kacang hijau disebabkan oleh pengaruh gas etilen dari buah pisang yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh kadar etilen yang lebih tinggi daripada auksin, dan giberelin. Hormon auksin ini dan giberelin bekerja secara sinergis dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sedangkan etilen bekerja sebaliknya. Walaupun begitu, hormon etilen memiliki fungsi untuk mematahkan dormansi pada biji, sehingga umumnya biji dapat lebih cepat berkecambah namun memiliki pertumbuhan yang lebih lama. Perlakuan ketiga memiliki rata-rata diameter yang lebih tebal dan membengkok, sedangkan pada tanaman yang perlakuan kedua menunjukkan pertumbuhan paling rendah, disertai pembengkokan pada batang dengan ukuran diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan ketiga. Mengapa? Karena pada perlakuan kedua ini di dalamnya terdapat 3 buah pisang. Otomatis etilennya mengandung lebih banyak dan lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya pada perlakuan kedua ini. Hal ini disebabkan hormon etilen mampu memacu perbesaran diameter batang namun dengan kadar tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross pada tahun 1995 dalam mualisasi 2006 yang menyatakan bahwa penebalan batang terjadi karena pemelaran sel ke arah samping sehingga batang cenderung pendek dan tebal. Pemelaran sel ke arah samping ini diakibatkan oleh tekanan turgor pada dinding sel yang mengakibatkan sel dalam keadaan turgid. Lalu, terbentuknya hook atau bengkokan pada tanaman kacang hijau adalah karena hasil pembelahan dan pemanjangan sel diferensial. Sel-sel bagian dalam memanjang lebih lambat jika dibandingkan dengan sisi luar. Proses ini dikendalikan oleh etilen serta auksin.
Dari hasil eksperimen telah didapatkan bahwa berdasarkan data, tanaman biji kacang hijau dengan perlakuan 1 ditambah dengan 1 buah pisang menunjukkan hasil memiliki panjang dan akarnya sedikit pendek dibandingkan dengan hal lainnya, dan belum muncul plumula. Sedangkan pada perlakuan kedua, dengan ditambah 3 buah pisang di dalamnya, menunjukkan hasil memiliki panjang batang dan panjang akarnya paling pendek dibandingkan semua perlakuan di sini. Dikarenakan gas etilen yang terkandung di dalam toples tersebut paling banyak, yang berasal dari 3 buah pisang tersebut. Sedangkan pada perlakuan ketiga, dengan 2 buah pisang saja menunjukkan hasil panjang pada batang dan akarnya itu lebih pendek dibandingkan dengan perlakuan ke-1 dengan 1 pisang, dan lebih panjang batang dan akarnya daripada perlakuan kedua dengan 3 buah pisang. Jadi dapat disimpulkan pada perlakuan kedua ini bisa disebut sebagai standar. Kemudian pada perlakuan keempat, tanpa pisang menunjukkan hasil bahwa memiliki panjang batang dan akarnya itu paling panjang dari ketiga perlakuan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya penambahan panjang batang dan akar yang lebih cepat, serta tumbuhnya pucuk daun atau plumula lebih besar dan mulai terdiferensiasi. Dikarenakan di dalamnya tidak mengandung gas etilen sehingga tidak menghambat pertumbuhan. Berikut ini adalah gambar hasil pengamatan dalam proses pertumbuhan perkecambahan mulai dari H-1 sampai H-5. Berdasarkan pada penelitian yang saya lakukan, hormon etilen terbukti dapat menebalkan batang, akan tetapi hanya pada keadaan tertentu saja. Semakin banyak gas etilen yang diberikan, justru akan menghambat pertumbuhan sel secara keseluruhan, baik dari segi panjang batang maupun panjang akarnya. Sehingga tampak jelas bahwa kecambah yang diberikan pisang matang, semakin banyak pisang yang diberikan, maka batang kecambah itu semakin memendek dan membengkok, sehingga mempengaruhi pertumbuhan kecambah tersebut yang akhirnya menghambat pertumbuhan kecambah tersebut.